ini kita akan belajar tentang real numbers. Kalau dalam bahasa Indonesia ini namanya bilangan real. Secara umum, bilangan real dibagi menjadi dua. Ada rasional yang pertama, yang kedua ada irasional. Nah, di bilangan rasional ini sendiri sebenarnya dibagi menjadi beberapa lagi ya, tapi ya kita tidak perlu membahasnya secara mendetail. Yang penting bisa ngerti bedanya antara bilangan rasional sama irasional itu apa. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B atau dalam bentuk pecahan. Dengan syarat jelas B tidak boleh sama dengan nol ya kalau kayak gini. Bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B ya semuanya bilangan rasional. Contohnya berapa? Contohnya dua. Nah, dua kan bisa dinyatakan dalam bentuk 2/1 gini. Dan seterusnya ya. Pecahan berarti termasuk rasional ya. Misalkan sepertiga ini termasuk rasional. Selain itu, untuk melihat bilangan itu rasional, ada yang dalam bentuk desimal. Kalau desimal itu bisa ada batasnya gitu. Misalkan 0,25. Nah, ini kan udah stop di sini. Ini kan bisa dirubah dalam bentuk 25/100. Nah, kalaupun nggak ada batasnya, di belakang harus membentuk apa namanya pattern atau berulang gitu. Sebagai contoh, 1/3 ini. 1/3 itu sebenarnya kalau dirubah dalam bentuk desimal, dapatnya 0,3333 atau 0,3333 gini. Nah, artinya tiganya kan berulang. Nah, kalau tiganya berulang atau ada patternnya berulang kayak gini, ini termasuk bilangan rasional. Contoh lagi, misalkan ada bilangan 0,717171, yang mana 71-nya ini nggak ada batasnya, ya ini termasuk rasional. Kenapa? Karena akan bisa dirubah dalam bentuk A per B. Nah, itu nanti ada tekniknya untuk berubahnya. Kemudian, kita pindah ke bilangan irasional. Kalau irasional itu seperti apa? Ya, kebalikannya dari bilangan rasional, bilangan yang nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Apakah ada? Ada. Contohnya biasanya dalam bentuk akar, tapi nggak selalu loh ya. Biasanya dalam bentuk akar, tapi yang nggak bisa diakar. Bentuk akar, tapi tidak bisa diakar. Maksudnya tidak bisa diakar itu, tapi hasilnya tidak bulat gitu aja. Oh, kalau hasilnya tidak bulat, pecahan masih mungkin ya? Iya. Intinya nggak bisa diakar gitu aja. Contohnya berapa? Contohnya akar 2. Tidak bisa diakar dalam bentuk bulat gitu aja. Iya, kakak juga ini ya, susah untuk menyatakan dalam bentuk kalimat. Yang penting bisa memahami aja. Kalau akar 2 nanti itu kalau dihitung pakai kalkulator, dapatnya berapa? 1,414 sorry, 213 ya, nanti dicek sendiri kakak. Kadang juga salah lihat. 213 562 3731 dan seterusnya. Sebenarnya ini cuma sebatas sebatas kalkulator aja.
Ini nggak ada batasnya terus gitu. Nah, dan yang perlu diperhatikan apa? Di sini tuh pasti nggak bentuk pattern sama sekali. Nah, makanya ini nggak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B gitu. Oke? Bisa dicek akar yang nggak bisa diakar dalam bentuk bulat. Nanti hasilnya kayak gini pasti. Misalkan akar 11. Akar 11 kan nggak bisa disederhanakan udah. Nanti kalau dihitung dapatnya ya muter-muter gini. Bukan muter-muter ya, yang nggak ada batasnya nanti di belakangnya koma. Ini nggak membentuk pola lagi. 3,316, 624, 790, 4 ya. 3,554 dan seterusnya. Ini sebatas batasnya kalkulator gitu. Itu yang pertama. Selanjutnya, selain bentuk akar, apa lagi? Ada pi. Nah, pi itu kalau dirubah dalam bentuk angka yang sesungguhnya, nilainya itu 3,141,593,589,79. Ini sebatas kalkulator bisa menjangkau. Ini ada ini masih terus ini nggak ada batasnya semua ini ya. Nah, dan tidak membentuk pattern di belakangnya desimal gitu. Terus sekarang pertanyaannya, yang kita pakai pi yang setiap hari kita pakai, yang sering kali dipakai 22/7 atau 3,14. Ini rasional atau irasional? Rasional ya ini. Ini termasuk rasional. Kenapa? Karena ini hasil pembulatan. Ini bukan nilai pi, bukan nilai pi sebenarnya, tapi hasil pembulatan. Kalau nilai sebenarnya ya seperti ini. Selain pi ada Euler, bilangan Euler atau E gini ya. Iya, ada delay ya di ininya, sorry. Nah, ini. Oke, saya kira itu aja yang sudah cukup untuk contoh ya. Antara perbedaan antara rasional sama irasional yang mana kedua-duanya terletak dalam satu set atau satu himpunan bilangan real gitu. Kita langsung ke contoh soal aja sekarang. Nah, ini contoh soal yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang nomor satu. Write down the following number in order of size starting with the smallest. Jadi kita sudah ngurutin mulai dari yang terkecil. Ya ini termasuk soal yang gampang ya. Jelas yang terkecil min 5 ya. -5. Kemudian -2,1. Kemudian -0,4 ya. Baru -0,36. Udah gitu aja. Udah selesai yang nomor satu A. Yang B, draw number line to represent all non-negative integer greater than -3 but smaller than 4. Di sini ada kata-kata non-negatif. Artinya negatif nggak ikut. Jadi kalau ini ada number line gini, nah kita tahu kalau number line kan ujung kanan kiri nggak ada batasnya. Karena ini yang diminta non-negatif berarti mulainya dari zero, dari nol gini. Kemudian satu, kemudian smaller than 4 ya. Berarti sampai 3. Nanti di sini ada 2, kemudian sini 3. Oke, di sini ada -1 nggak perlu dihitemin. Di sini ada 4 juga nggak perlu dihitemin. Biarin gini aja. Oke, cukup. Gitu aja nomor satu b. Kita masuk nomor 2. Ini tinggal dihitung aja ya. Nggak susah saya kira. Yang A. Berarti dapatnya -8 dikurangin 11 dikurangin 21. Berarti kan -10. Sehingga dapatnya -8 ditambah 10 sama dengan 2. Oke, nggak ada masalah. Yang A, 2 ya. Kakak tulis di sini 2. Oh, ininya tiba-tiba geser sendiri. Nah, gini. Kita lanjut yang B.
Ya, ini tinggal dihitung aja sih. Berarti ini kan negatif 12 dikurangin. Ini tinggal dijumlahkan. Negatif 17 dikurangin 8 berarti kan 9. Berarti ini dalam kurung 9 gini. Ini masih ada kurungnya gini. Nanti hasilnya dibagi 3. Negatif 12 dikurangin 9. Hasilnya dibagi 2. Sorry, dibagi 3. Ini dapatnya negatif 21 dibagi 3. Dapatnya negatif 7. Nah, ini jawaban untuk soal yang B ya. Saya kira nggak terlalu susah. Kita lanjutin yang nomor 3. Arrange the following number in ascending order. Nah, kita suruh ngurutin dalam bentuk naik gitu ya. Yang jelas yang paling kecil ya yang negatif. Cuma negatif 1/9 sama negatif 11/100 ini lebih kecil mana? Ya kita samakan aja penyebutnya. Yang depan ini berarti dikali dengan 100 berarti kan ya min 100 dibagi 900. Yang belakang berarti dikali dengan 9. Min 99 dibagi dengan 100. 100 dikali 9 ya 900. Nah ini kelihatan. Yang lebih kecil kan yang min 100/900. Nah berarti di sini kalau mau diurutin atau langsung, oh di sini aja nggak apa. Ya min 1/9 yang paling kecil. Kemudian baru min 11/100. Nah ini lebih besar mana sekarang? Satunya 0,101 sama 1/10. Nah, 1/10 sendiri kan 0,1 kan? 0,101 yang sini. Nah, 0,1 kan tinggal nambah 0 belakangnya. Nah, otomatis yang 0,101 yang depan ini lebih besar. Berarti di sini 1/10 baru 0,101. Oke, kita tulis ulang ya supaya jelas. Yang pertama negatif 1/9, negatif 11/100, kemudian 1/10, kemudian 0,101. Oke, kita lanjutin sekarang. Sekarang kita lanjutin yang nomor 3B ya. Ya ini sudah ngurutin aja. Yang pertama 0,8858. Kayak kakak tulis di sini 0,8858. Yang kedua kan 0,8 tapi atasnya ada titiknya. 0,8 atasnya ada titiknya ini artinya 0,8888 terus ini 8-nya nggak ada ujungnya. Kalau yang sini kan 885. Nah atasnya ada titiknya juga. Berarti 0,885 atasnya ada titiknya gini. Jadi 885-nya berulang. 885, 885, 885 gini. Nggak ada ujungnya. Kemudian yang terakhir 0,8885. Nah sekarang kita cek yang mana yang paling kecil. Ya lihatnya dari depan ini 0,88 semua ya. Berarti 0,885. 885 kan sini sama sini. Yang mana yang lebih kecil? Nah yang atas ya ini kan 58 gitu. Jadi yang pertama ini yang paling kecil. Oke. Kemudian baru yang ini 0,8858 ini. Jadi ini yang pertama, sini yang kedua. Oke, sorry ini derajat. Ini yang kedua. Kita kasih nomor aja. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, selanjutnya yang ketiga yang mana ini? Ini jelas 8 semua ya. Nah, di sini ada limanya. Nah, jadi yang ketiga yang mana? Yang terakhir ini ketiga, ini yang keempat. Oke. Sekarang kita tinggal tinggal nulis aja di sini. Jadi yang paling kecil adalah 0,8858, kemudian 0,885, atasnya ada titiknya 8 sama 5 di sini. Kemudian
0,885, baru selanjutnya yang paling besar ya, 0,8, atasnya ada titiknya gini.